Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah dekat, yang berarti bahwasannya sudah menjadi keharusan bagi kita untuk bersiap-siap, mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang mulia ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah umur kita akan sampai masuk ke dalam bulan Ramadan ini? Marilah kita merenung, berapa banyak saudara-saudara kita yang pada bulan Ramadan tahun lalu masih berpuasa bersama-sama kita, masih bersama-sama bercengkrama, bersendagurau bersama kita. Jangan bulan yang lalu, jangan minggu yang lalu, kemarin masih bertatap wajah dengan kita. Tapi Allah berkata lain, Allah panggil mereka, mereka mendahului kita. Maka marilah kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sampaikan umur kita pada Ramadan kali ini dan dijadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ada suatu ibadah yang sangat istimewa, yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surat kedua ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Sebagai kalian untuk bertakwa. Ya. Esensi ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, tujuan aslinya itu untuk memudahkan segala kehidupan kita. Ini rumusnya. Jikalau antum punya sebuah permasalahan, problematika dalam kehidupan antum, maka rumusnya antum dekatkan diri antum kepada Allah dengan ibadah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Surat ke-65 ayat kedua, Allah jelaskan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau antum bertakwa, Allah akan berikan segala solusi untuk permasalahan antum. Ya. Jadi kalau misalkan rumus terbaliknya, kalau antum punya masalah, antum pergi kepada Allah. Yang tahu antum ini, yang menciptakan antum siapa? Allah. Ini HP, siapa yang menciptakan HP? Dia yang lebih tahu. Kenapa kalau antum punya permasalahan dalam HP, HP-nya rusak, antum datang ke counter? Karena yang tahu tentang permasalahan HP hanya counternya. Ini kitab, yang punya kitab lebih tahu penulisnya. Makanya kalau antum ada permasalahan nggak tahu tentang masalah kitab ini, antum tanyakan kepada pengarang yang lebih tahu. Begitu juga antum, kita ini semuanya manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada masalah, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi daripada ibadah. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Karena untuk beribadah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tujuannya untuk memudahkan segala urusan kita. Salat, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surat ke-29 ayat ke-45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau misalkan orang itu salat, orang itu tidak akan berbuat maksiat. Yang nantinya semua kehidupan di dunia ini, kalau orang tidak bermaksiat, maka dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, maka dari itu kita tingkatkan ibadah kita, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Ramadan ini kita bisa maksimal ibadah dan makin mendapatkan solusi dari segala problematika yang kita hadapi. Begitu tuh.